kembali terkait dengan persamaan diferensial ya. Nah, persamaan diferensial sudah Anda belajar ya yang minggu lalu. Ini terkait apa itu persamaan masih ya contohnya ya. Kalau persamaan ini tandanya sama dengan ya. Contohnya ini ya, X sama dengan 3, X kuadrat minus 5X tambah 6 sama dengan 0. Ya, seperti ini. Dan ini Y ya, X kuadrat min X ya. Nah, kalau persamaan diferensial, ini ya, persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi. Kayak suara saya terdengung gitu nggak sih? Nggak ya? Nah, ini ya salah satu penyelesaian persamaan diferensial yang sudah kita bahas ya terkait kemarin. Nah, kira-kira seperti ini ya. Yang kemarin kita bahas. Nah, kita kemarin bahas terkait bagaimana metode pemisahan ya variabel untuk kasus pertama. Ya, kira-kira ini untuk kasus pertama ya. Dengan solusi umumnya Y sama dengan integral fx dikalikan dengan dx ya. Nah, yang kedua kita sudah bahas terkait kasus kedua ya. Dengan menggunakan ini ya, turunan Y terhadap X sama dengan GY itu sendiri ya. Dengan mendapatkan solusi umumnya X sama dengan integral 1 per GY dikalikan DY-nya ya. Nah, lanjut ya, kita belajar terkait dengan kasus ketiga bagaimana. Awalnya kasus 1 dan 2 itu hanya satu variabel. Kalau yang kasus ketiga ini menggunakan dua variabel ya. Perkalian antara fx dengan gy. Ya, seperti itu. Kalau untuk mendapatkan ini ya, kalau hasil dari kasus ketiga ini kan antara variabel x dengan y itu dikalikan ya. Sebenarnya di sini awal muasalnya ya sama yang seperti kasus 1 dan 2 kemarin ya. Sebentar. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kan kita tahu ya, tadi kan persamaannya D ya. Kok jadi enggak ini ya? DY sama dengan per DX gitu ya. DX sama dengan ini ya F X G Y gitu ya. GY seperti ini ya. Nah, kira-kira untuk mendapatkan solusi umumnya bagaimana gitu ya. Kan awalnya kita sudah buat ya, kalau variabel yang sama kita samakan ya terhadap persamaannya. Misalnya DY per GY gitu ya, sama dengan fx dx gitu ya. Jadi variabelnya disamakan dulu ya. Nah, sudah disamakan penulisan awalnya, maka kita integralkan ya, integral 1 per GY ya, kalikan DY sama dengan integral fx dx gitu ya. Nah, jadi kita dapat nih solusi umum dari persamaannya ya. Nah, seperti ini ya. Dari kasus ketiga. Nah, kira-kira untuk contoh ya. Ya, contohnya dari ini. Contohnya bagaimana?
Sama ya, kita sebelumnya buat persamaannya ya, yang mengandung variabel yang sama, kita pasangkan. Yang kedua, baru kita integralkan. Setelah kita integralkan, maka kita mendapatkan solusi umumnya. Ya, kalau dari sini ya, eh, contoh dari dy per dx sama dengan y tambah 2 per x. Kita bakalan dapet ya, ini solusi umumnya seperti ini. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Kembali lagi ya. Nah, kalau integral dikalikan dengan turunan, maka hasilnya nilai itu sendiri ya. Kalau integral terhadap 1/x gitu ya, itu berarti hasilnya logaritma natural. Seperti itu ya, kira-kira. Nah, kita bakal bahas bagaimana contoh dari kasus ketiga ya. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira ini ya, sebentar. Nah, kalau yang pertama ini kan integral ya, kan sudah kita buat persamaan dulu ya. Persamaannya kan tadi sudah kita buat satu, kita langsung masukkan saja ya, 1 per y tambah 2 dy gitu ya, sama dengan 1 per x dx ya. Terus kita integralkan menjadi integral 1 per y tambah 2 dy gitu ya, sama dengan integral 1 per x dx. Setelah itu baru kita buat ya pemisalan. Kalau ini misal ya x gitu ya, atau w gitu, atau u bisa jadi ya. Ini tergantung dari kalian. Sama dengan y tambah 2. Sama ya seperti kasus kedua itu ya, kita misalkan. Nah, jadi dw sama dengan dy seperti itu. Maka kita tulis ulang nih. Integral 1 per y tambah 2 dy gitu ya, sama dengan integral 1 per x dx. Nah, kan tadi udah kita misalkan tuh terhadap w ya. Integral 1 per w dw ya, sama dengan integral 1 per x dx ya. Ya. Nah, bagaimana? Tadi kan udah saya bilang ya, kalau integral per ini ya, itu menghasilkan ini ya, logaritma natural ya. Jadi kita dapat ln w ditambah konstantanya ya kan. Saya konstanta pertama ya untuk si w. Terus hasil dari integral 1/x sama juga ya. Jadi ln x tambah C2 gitu ya. C2 misalkan ya di sini. Maka hasilnya ln tadi ya kalau W itu kan Y plus 2 tambah C1 gitu ya, sama dengan ln X tambah C2. Seperti ini ya. Nah, baru kita buat ya, sederhanakan kembali ya dari persamaan ini. Jadi ln mutlak Y tambah 2 gitu ya, dikurang ln X-nya. Seperti ini ya, sama dengan C2 dikurang C1. Konstanta ya ini maksudnya ya. Jadi kalau kita misalkan ini hanya untuk penyederhanaan agar kalian tidak bingung gitu ya. Kita misalkan. Jadi ln Y tambah 2 dimutlakan 1/x ya. Ya, saling memutlakan gitu ya gini. Ya, hasilnya bakalan dapat sih konstantanya. Ya. Nah, bagaimana? Ini kan kalau yang masih bentuk mutlak itu ya, kita mutlakkan biar dia positif gitu ya.
hasilnya. Berarti di sini dapatnya kita seperti kasus kedua ya, kita eksponenkan kembali gitu ya. Ini ya, learn X plus 2 per X gitu ya. Sama dengan eksponen dari si C-nya, konstantanya gitu ya. Maka hasilnya akan ini ya sama dari persamaannya. Di sini ya, kalau dilihat maka dihasilkan itu sama ya. Ini ya hasilnya kalau mutlak Y tambah 2 per X gitu ya. Kita misalkan ini sama dengan si C-nya ya, si konstantanya ya. Jadi Y tambah 2 per X sama dengan plus minus dari X eksponen dari si C-nya. Ya, maka didapatkan bahwa Y tambah 2 per X seperti itu ya, sama dengan C. Sehingga didapatkan si Y-nya ini. Yang mana ya? Nah, ini ya. Ini hanya misalkan kalau yang si Y ini ya, dari si konstantanya gitu ya. Jadi ini kalau dari sini hasilnya bakalan didapatkan Y sama dengan CX minus 2 gitu ya. Ini hanya simbol aja ya, jadi jangan bingung gitu. Nah lanjut ya, ini kita bahas terkait masalah nilai awal dari solusi persamaan diferensial yang diperoleh gitu ya, yang merupakan dari solusi umumnya. Jadi kita di sini persamaan diferensial itu punya solusi umum dan solusi khusus gitu ya. Kalau solusi khusus dia tidak lagi punya konstanta ya. Umum maksudnya gini ya. Kalau umum ya solusinya ya ada konstanta gitu ya. Nah, kalau khusus, solusi khusus ini tidak ada ya. Tidak ada konstantanya. Itu ya yang membedakannya. Kalau nilai awalnya sama dengan ini, nilai awal ya Y X0 sama dengan Y0 gitu ya. Ini misalkan ya dari masalah nilai awal ya. Kalau kita tinjau kembali ya dari kasus ketiga tadi, kita dapat dia solusi khususnya bagaimana kalau kita misalkan ya dia berdasarkan dari soalnya ya yang Y iya DY per DX sama dengan Y plus 2 per X seperti itu ya. Jika dia memenuhi di mana Y-nya sama dengan Y1 ya, ini probabilitasnya ya, sama dengan 0 ya. Maksudnya gimana? Ini artinya Y-nya sama dengan 0 ketika X-nya bernilai 1 ya. Berdasarkan analisis sebelumnya ya, solusi umumnya kan kita dapat nih yang ini ya, Y sama dengan Y0 X per minus 2 ya maksudnya. Atau ini ya, tadi kita buat misalkan Y sama dengan CX min 2. Kalau yang kita buat sebelumnya ya, yang ini ya. Kalau ini kita menggunakan masalah titik awal gitu ya. Tadi kan Y-nya sama dengan masalah titik awal ya. Y-nya tadi ada 0 dengan X-nya bernilai 1 gitu ya. Ini kan 0 ini ya. Maka nilai C-nya bagaimana? Gitu kan. Jadi Y sama dengan CX minus 2 gitu ya. Jadi gimana nih? Kalau ini
nilai Y-nya itu berarti 0 gitu ya. Terus C itu kan konstanta dikalikan 1 minus 2. Maka hasilnya berapa? C sama dengan berapa nih? Kita dapatkan 2 gitu ya. Maka kita dapat solusi khususnya ini Y gitu ya. Y sama dengan 2x minus 2. Ya, kira-kira untuk persamaan dari kasus ketiga sebagai nilai awalnya. Ya. Ini sama ya, contohnya seperti kita lakukan seperti minggu kemarin ya. Nah, ini ada beberapa argumen yang bisa Anda kerjakan ya. 3 soal. Nah, latihan ya bisa dikerjakan. Sebenarnya materi kita sudah selesai ya, karena saya hanya melanjutkan sedikit saja ya dari materi sebelumnya. Nah, untuk materi ini bisa ditanya atau belum paham. Ada pertanyaan atau belum? Ini sudah selesai ya untuk kuliah karena kan hanya melanjutkan dari sebelumnya. Nah, ini saya agak tegas sekali ya yang mengerjakan soal ini. Ada yang ditanya-tanya dulu? Tidak. Nah, latihan ya ini ada soal ya, jadi kalian bisa mengerjakan di GCR ya. Bagaimana pertanyaannya? Izin Bu, Ya. untuk kuliahnya kapan Bu? 2.39 ya, di malam. Ya, dikumpulkan di GCR. GCR 2.39 ya. Hari ya. Terkait absen bisa Anda lihat di kolom chat ya. Bagaimana mulai ini ada tandanya tidak ya? Sebelum Anda mengerjakan gitu ya tugas yang ada yang saya berikan di sini. Sebentar saya buat dulu ya.